Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Harry Maguire kembali menampilkan momen menghibur di mana dia salah posisi baris di lorong stadion. Sementara itu ada Timo Werner yang sudah resmi bergabung ke RB Leipzig. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Paulo Dybala melakukan tendangan sudut aneh pada laga uji coba melawan Shakhtar Donetsk. Kita beralih ke sepak bola Inggris, ada Blackburn Rovers yang menyediakan ruangan khusus kepada supporter untuk melaksanakan sholat. RB Leipzig resmi merekrut striker yang kini memperkuat RB Salzburg yakni Benjamin Sesko. Sesko akan menandatangani kontrak di Leipzig sampai tahun 2028. Dengan begitu Manchester United harus kembali tertikung dalam perburuan Sesko. Sebelumnya Setan Merah sempat berminat memboyong sang pemain ke Old Trafford. Walaupun sudah resmi bergabung, RB Leipzig meminjamkan Sesko ke Salzburg selama 1 musim. Itu artinya dia baru akan bergabung pada musim panas tahun 2023 mendatang. AS Roma menjalani laga pramusim terakhir mereka menghadapi Shakhtar Donetsk. Bertanding di Stadion Olimpico, skuad Giallorossi mampu menang dengan 5 gol tanpa balas. Terlepas dari kemenangan tersebut, terdapat momen menarik dari penyerang anyar AS Roma yakni Paulo Dybala. Momen ini terjadi pada saat laga baru berjalan 3 menit. Saat itu Dybala berinisiatif mengambil tendangan sudut. Tetapi sayang tembakan Dybala tersebut justru nggak jelas arahnya yang membuat bola harus keluar lapangan. Pada hari Kamis nanti, Blackburn Rovers menjalani laga putaran pertama Piala Inggris menghadapi Hartlepool. Menariknya, Blackburn menyediakan tempat khusus kepada supporter muslim. Para supporter bisa menempati salah satu ruangan untuk mengadakan sholat maghrib berjamaah. Sholat tersebut nantinya akan dipimpin oleh pemegang tiket musiman mereka yakni Hafidz Zaid. Menurut Blackburn, komunitas muslim telah menjadi bagian terpenting bagi eksistensinya. Mereka juga mentoleransi agama Islam yang mana harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Pada laga melawan Brighton, netizen dibuat tertawa saat Harry Maguire salah berbaris di lorong stadion. Kita jauh ke sepak bola Spanyol guys, ada Barcelona yang baru bisa mendaftarkan pemain barunya seandainya Pique mau memotong gaji. Walaupun kerap mendapat hujatan, Harry Maguire masih dipercaya untuk mengemban ban kapten Manchester United. Menariknya, Maguire sempat berselisih dengan sang kiper David De Gea. Momen ini terjadi pada pekan pertama Premier League antara MU kontra Brighton. Saat itu De Gea menegur Maguire yang terlihat berdiri di posisi yang salah. Setelah mendapat teguran, Maguire pun langsung meminta rekan setimnya untuk pindah. Unggahan yang sudah ditonton lebih dari 6 juta views ini mendapat banjir komentar dari para netizen. Barcelona terancam gak bisa mendaftarkan sejumlah pemain anyarnya. Alasannya skuad asuhan Xavi Hernandez ini sudah melebihi beban batas gaji pemain sebesar 160 juta euro. Menurut laporan dari Gerard Romero, Barcelona bisa mendaftarkan sejumlah pemain anyarnya seandainya kapten mereka Gerard Pique mau memotong sebagian besar gajinya. Selain itu, Barcelona juga bisa mengaktifkan tuas ekonomi mereka yang keempat. Real Madrid menargetkan bisa meraih 6 trofi di musim ini. Kita beralih ke Bundesliga, ada RB Leipzig yang sudah resmi memperkenalkan Timo Werner sebagai pemain terbarunya. Real Madrid akan bertanding menghadapi Eintracht Frankfurt di laga final Piala Super Eropa. Rencananya laga ini digelar pada hari Kamis tanggal 11 mendatang. Sang pelatih Carlo Ancelotti menargetkan El Real juara. Dalam wawancaranya, Ancelotti mengatakan kalau dirinya menganggap kalau trofi tersebut cukup penting. Pelatih asal Italia ini bertekad bisa memenangkan pertandingan. Di sisi lain, skuad Los Blancos juga punya target besar yakni bisa memenangkan 6 trofi dalam satu musim. Juventus dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan penyerang Eintracht Frankfurt yakni Filip Kostic. Kabar ini juga dibenarkan oleh jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Untuk bisa menggait Kostic, skuad Nyonya Tua harus merogoh kocek sebesar 16 juta euro. Fabrizio juga menambahkan kalau Kostic akan segera terbang ke kota Turin untuk menjalani tes medis. Sebagai informasi, di musim lalu Kostic sendiri tampil impresif membela Frankfurt. Terbukti dia mampu memainkan 43 pertandingan dengan menorehkan 7 gol serta 15 assist. Chelsea dilaporkan ngebat memboyong bek tengah Leicester City yakni Wesley Fofana. Skuad The Blues pun sudah melayangkan berbagai tawaran termasuk tawaran 70 juta pound sterling. Namun saat itu skuad The Fox menolak tawaran tersebut. Kini skuad The Blues pun gak menyerah dan akan segera melayangkan tawaran terbarunya. Peluang Chelsea merekrut Fofana juga terbuka cukup lebar.
Sebab menurut Fabrizio Romano, bek asal Prancis ini berminat untuk cabut dari King Power Stadium. Lewat Instagram resminya, RB Leipzig memperkenalkan Timo Werner sebagai rekrutan terbarunya. Werner didatangkan dari Chelsea seharga 20 juta euro atau sekitar 303 miliar rupiah. Skuad di bulan mengikat kontrak Werner dengan jangka panjang yakni sampai tahun 2027. Setelah dipastikan hengkang, Werner pun menyampaikan pesan perpisahan kepada para fans. Dalam pesannya itu, Werner merasa bersyukur telah bergabung ke Chelsea. Dia nggak akan melupakan momen selama 2 tahun berseragam skuad The Blues. Berita selanjutnya, PSM Makassar menjadi tim pertama Indonesia yang lolos ke final AFC Zona ASEAN setelah mengalahkan Kedah FC. Kita kembali ke sepak bola Eropa, ada Manchester United yang sudah sepakat merekrut Adrien Rabiot. PSM Makassar meraih hasil positif di laga semifinal Piala AFC Zona ASEAN. Bertanding di Kapten Iwayan Diptas, Coach Juku Eja meneguk Kedah FC dengan skor tipis 2-1. 2 gol PSM dicetak oleh Yakub Sayuri di menit ke-31 serta Yuran di menit ke-54. Sementara Kedah FC cuma bisa membalas 1 gol lewat Fayat Zulkifli pada menit ke-86 pertandingan. Menariknya, Coach Juku Eja mampu dengan 9 pemain saja. Saat itu Yuran dan Agung Maman diganjar kartu merah di babak kedua dan hasil ini membuat PSM dipastikan lolos ke final AFC Zona ASEAN. Sebagai informasi, PSM menjadi tim pertama Indonesia yang mampu lolos ke babak final. Manchester United telah mencapai kesepakatan merekrut Adrien Rabiot dari Juventus. Kabar ini juga dibenarkan oleh jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Fabrizio mengklaim kalau Setan Merah merekrut Rabiot seharga 17 juta euro atau 258 miliar rupiah. Kabarnya Setan Merah masih menyelesaikan sejumlah detail kontrak. Selain Rabiot, The Red Devil belum puas berburu pemain anyar. Kabar terbaru menyebut kalau mereka mengincar gelandang bertahan Real Betis yakni Guido Rodriguez. Jurnalis asal Spanyol yakni Gerard Romero mengabarkan kalau Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Bernardo Silva dari Manchester City. Sebelumnya di musim panas ini Bernardo memang berniat cabut dari skuad Citizens. Untuk bisa menggait Bernardo, Blaugrana harus merogoh kocek sekitar 50-55 juta euro. Walaupun sudah sepakat, Barcelona berpeluang tertikung oleh PSG. Sebab skuad Parisiens juga berniat merekrut Bernardo dan akan melakukan pertukaran pemain dengan Marco Verratti. Fans MU marah-marah ke manajemen karena ingin mendatangkan Marko Arnautovic. Masih dari kabar The Red Devil, mereka dikabarkan berniat untuk merekrut Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio. Manchester United sering dikaitkan akan merekrut striker Bologna Marko Arnautovic. Sayangnya langkah mereka justru nggak mendapat restu dari para penggemar. Para fans juga dikabarkan telah mengirimkan surat kepada Richard Arnold. Dalam suratnya mereka menanggapi klub yang ingin merekrut Arnautovic ke Old Trafford. Menurut para fans, langkah tersebut dianggap sebagai langkah frustasi. Sebab kedatangan Arnautovic sendiri nggak diinginkan langsung oleh para fans karena usianya yang sudah uzur. Manchester United tertarik untuk mendatangkan gelandang Lazio yakni Sergej Milinkovic-Savic. Dia diboyong sebagai alternatif setelah gagal memboyong Frenkie de Jong. Sebab gelandang berpaspor Belanda tersebut menolak untuk merapat ke Old Trafford. Sementara itu, MU akan mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro kepada Lazio. Tetapi sayang peluang Setan Merah merekrut Milinkovic-Savic terbilang sangat kecil. Sebab Lazio belum berniat untuk menjual pemain andalannya tersebut. Samuel Umtiti dilaporkan setuju untuk meninggalkan Barcelona. Sebelumnya, Blaugrana memang berencana untuk menyingkirkan sejumlah pemain. Mulai dari Riqui Puig, Neto, Oscar Mingueza, Memphis Depay sampai sang bomber asal Denmark yakni Martin Braithwaite. Hal ini dilakukan untuk memangkas beban gaji klub. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez menjelaskan kepada Umtiti kalau dia bukanlah bagian dari rencana. Umtiti pun menerima hal tersebut dan bakal pergi di musim panas ini. Borussia Dortmund resmi mendatangkan striker veteran asal Prancis yakni Anthony Modeste. Dia diboyong dari FC Köln dengan biaya transfer sebesar 5 juta euro. Dalam kesepakatannya, Modeste akan membela di Borussen selama 1 musim. Kedatangan Modeste ini pun membuat Edinson Cavani dan Edin Dzeko gagal merapat. Sementara itu, kedatangan Modeste dianggap sebagai pengganti dari Sebastian Haller. Sebab member asal Pantai Gading tersebut dipastikan absen panjang karena mengalami tumor testis.
Next ada Kurt Zouma yang terkena sepakan keras dari Julian Alvarez dan mendapat chance negatif dari fans Manchester City. Kita ke kabar lainnya guys, ada Alexis Sanchez yang dikabarkan sepakat bergabung ke Olympique Marseille. Hari Minggu lalu Manchester City menjalani laga Premier League melawan West Ham United. Terlepas dari kemenangan dengan skor 2-0, terdapat momen yang kini ramai diperbincangkan. Saat itu Julian Alvarez merilis tembakan keras yang mengenai wajah Kurt Zouma. Bek asal Prancis ini pun terjatuh dan sempat linglung beberapa saat. Melihat hal tersebut, The Citizens pun langsung menyanyikan chants untuk Zouma. Mereka menyanyikan chants menyindir kepada Zouma yang sebelumnya pernah menyiksa kucing. Barcelona mengonfirmasi kalau Pierre-Emerick Aubameyang akan menggunakan nomor punggung 17. Sebelumnya Aubameyang memakai nomor 19 saat baru didatangkan dari Arsenal. Aubameyang mampu menggusur pemilik nomor 17 sebelumnya yakni Luuk de Jong. Sebab striker asal Belanda ini sudah tersisih dari dalam skuad. Nomor 17 memang punya arti tersendiri untuk Aubameyang. Sebelumnya bomber asal Gabon ini memakai nomor tersebut saat masih membela Borussia Dortmund. Alexis Sanchez resmi berpisah dengan Inter Milan di musim panas ini. Kini striker asal Chili tersebut dikabarkan akan hijrah ke Prancis dan bergabung dengan Olympique Marseille. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim kalau Sanchez akan segera menjalani tes medis. Berikutnya dia akan menandatangani kontrak dalam waktu dekat ini. Sementara itu Sanchez masih tampil cukup tajam. Hal ini terlihat pada catatannya di musim lalu, di mana Sanchez yang gak tampil reguler masih bisa mencetak 9 gol dan 5 assist. Akun Twitter resmi Major League Soccer mengunggah satu momen respect dari Chicharito. Saat itu Chicharito menandatangani jersey Manchester United dari fans Chile. Selain menandatangani jersey, Chicharito juga menerima ajakan mereka untuk berfoto bersama. Akun MLS menyebut kalau Chicharito selalu punya waktu untuk fans. Sementara itu video ini sudah ditonton sebanyak 56.000 views. Sejak musim dingin tahun 2020 lalu, Chicharito bergabung dengan Los Angeles FC setelah memperkuat Sevilla selama 1 musim. Walaupun mengalami krisis finansial, Barcelona masih ingin merekrut Marcos Alonso setelah mereka bisa mendaftarkan pemain anyarnya. Sedangkan Hector Bellerin ingin segera memutus kontrak dengan Arsenal. Barcelona masih berusaha mendaftarkan para pemain anyarnya untuk La Liga musim 2022-2023. Demi memuluskan hal tersebut, mereka berencana untuk mengambil tuas ekonomi keempat. Barcelona juga berharap agar Gerard Piqué mau memotong gajinya secara besar-besaran. Seandainya para pemain sudah terdaftar, Barcelona akan langsung merekrut Marcos Alonso. Kedua pihak pun sudah mencapai kesepakatan sejak minggu lalu dan dalam kesepakatannya dia membela Barcelona sampai tahun 2024. Rangers menjalani laga ketiga kualifikasi Liga Champions melawan klub asal Belgia yakni Union Saint-Gilloise. Bertanding di Ibrox Stadium, Rangers mampu unggul telak dengan 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini begitu dramatis mengingat mereka dikalahkan 2-0 di pertandingan leg pertama. Hasil ini juga membuat klub asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor baru, yakni comeback pertama di laga Eropa dengan ketertinggalan 2 gol lebih dulu. Sementara itu kemenangan ini melanjutkan impian mereka untuk kembali berlaga di Liga Champions. Benfica memainkan laga ketiga kualifikasi Liga Champions menghadapi FC Midtjylland. Berlaga di Stadion Capius Park Rangers, Benfica mengakhiri laga dengan skor telak 3-1. Hasil ini memantapkan langkah Benfica. Sebelumnya mereka mampu memenangkan laga leg pertama dengan skor 4-1. Hasilnya mereka pun dipastikan lolos ke babak play-off Liga Champions. Dan kini sudah ada 6 klub yang dipastikan lolos ke babak play-off Liga Champions mulai dari Bodo Glimt, Maccabi Haifa, FK Frena Zvezda, Victoria Pleasant, dan Rangers. Hector Bellerin berencana memutus kontraknya di Arsenal. Kabarnya Bellerin ingin menetap di Real Betis yang merupakan klub yang ia bela di musim lalu. Sayang klub berjuluk Betikos ini nggak punya dana dan cuma bisa memboyong Bellerin dengan status bebas transfer. Kabarnya agen Bellerin sudah berada di London untuk membahas kontrak tersebut. Arsenal pun belum merilis tanggapan apapun terkait hal itu. Tetapi besar kemungkinan kalau sang pelatih Mikel Arteta nggak memasukkan Bellerin ke dalam rencananya. Legenda Manchester United yakni Ryan Giggs dituduh menganiaya mantan kekasihnya yang bernama Kate Greville. Dalam laporannya, insiden ini terjadi pada akhir tahun 2020 lalu. Saat berada di Hotel Stafford London, Giggs menendang Greville keluar kamar dalam keadaan tanpa busana. Gak cuma di hotel, Giggs juga melakukan penganiayaan di rumah Greville.
Mirisnya penganiayaan tersebut juga merembet ke adik Greville yakni Emma. Sempat ditunda karena pandemi, kini Giggs harus menjalani sidang dalam 8 hari ke depan. Guys, kita baca komentar ini dari Bang Ahmad. Barca bingung mengusir pemainnya, berbagai cara ditempuh. Iya guys, padahal Barca itu lagi nggak punya duit, tapi dia bisa beli banyak pemain, terus hasil ngutang lagi. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa!